Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Ilham Arfianto di seri video tentang ukuran pemusatan data ini. Saya akan membahas tentang cara mencari median. Untuk cara mencari min atau rata-rata hitung telah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang median. Mari kita simak bersama-sama. Median. Median atau biasa disebut dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah data setelah data tersebut diurutkan. Mengurutkannya biasanya dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Median biasa disimbolkan dengan ME. Yang pertama, kita akan membahas tentang cara mencari median untuk data tunggal. Caranya adalah yang pertama, tentu saja urutkan data tersebut. Urutkan data mulai dari data yang terkecil sampai data paling besar. Selanjutnya, yang kedua adalah tentukan letak dari median tersebut. Jika sudah ditentukan letaknya, maka Anda bisa menentukan nilai dari median tersebut. Jika datanya cukup besar, misalkan berjumlah 100, berjumlah 200, atau dan seterusnya, maka Anda bisa menggunakan persamaan berikut. Ada dua jenis persamaan yang bisa Anda gunakan untuk membantu dalam menentukan nilai median atau membantu dalam menentukan letak dari median, yang persamaan itu dipengaruhi oleh banyaknya data banyaknya data. Ada data ganjil dan ada data genap. Median untuk data ganjil dapat kita gunakan persamaan ME sama dengan X N plus 1 dibagi dengan 2, di mana N ini adalah banyak datanya. Sehingga misalkan datanya berjumlah 101, 51, 55, atau data lainnya yang berjumlah ganjil, Anda dapat menggunakan persamaan ini. Kemudian untuk data yang berjumlah genap, Anda bisa menggunakan persamaan ME sama dengan setengah kali X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Dengan N adalah banyak data. Agar lebih memahami tentang materi ini, silahkan disimak contoh berikut. Perhatikan data berikut. Carilah median dari masing-masing data. Saya punya dua buah data. Yang pertama terdiri dari 13 data dan yang kedua adalah terdiri dari 12 data. Yang pertama kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Terdiri dari 13 data, artinya datanya berjumlah ganjil, maka kita bisa menggunakan persamaan yang pertama. Sehingga kita peroleh median sama dengan X N plus 1, N-nya adalah 13, ditambah 1 dibagi 2. Sehingga kita peroleh mediannya adalah X7 atau data ke-7. Jika sudah kita ketahui letak mediannya, maka kita bisa melihat pada data yang telah diurutkan tadi. Oh iya, sebelum Anda mencari median, syarat untuk mencari median tadi, datanya harus diurutkan terlebih dahulu, sehingga data yang ada pada soal, karena belum urut, Anda harus mengurutkannya terlebih dahulu. Kita urutkan mulai dari nilai paling kecil ke nilai yang paling besar. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, datanya hampir mirip seperti contoh yang pertama, tetapi berjumlah genap, atau di sini kita berikan contoh berjumlah 12. Karena berjumlah genap, maka Anda bisa menggunakan persamaan yang kedua, sehingga median sama dengan setengah kali X N per 2, N-nya adalah 12, ditambah X N per 2 ditambah dengan 1. Sehingga kita peroleh setengah X6 ditambah X7. Di sini artinya median tersebut terletak
di tengah-tengah antara data ke-6 dan data ke-7. Jadi tidak tepat pada data tersebut tetapi ada di antara dua data. Beda halnya untuk data yang ganjil. Kalau datanya ganjil pasti mediannya terletak pada data tersebut. Contoh sebelumnya kita peroleh mediannya terletak pada data ke-7. Jika pada contoh yang datanya berjumlah genap, kita peroleh mediannya terletak antara data ke-6 dan data ke-7. Sehingga karena ada di tengah-tengah, maka kita dapat mengambil rata-ratanya, yaitu 5 ditambah 6, hasilnya kita bagi dengan 2. Kita peroleh mediannya adalah 5,5. Itu cara mencari median untuk data tunggal. Sekarang untuk mencari median, jika datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan datanya tunggal. Contohnya sebagai berikut. Diberikan suatu tabel distribusi frekuensi, data tunggal, Anda diminta untuk mencari mediannya. Caranya adalah kita lihat terlebih dahulu jumlah data. Jumlah datanya apakah ganjil atau genap. Jika ganjil, kita bisa menggunakan persamaan untuk mencari median data ganjil. Jika genap, kita bisa menggunakan persamaan untuk mencari median data genap. Kebetulan di contoh yang diberikan, datanya berjumlah 50, artinya datanya ganjil. Artinya datanya genap. Sehingga untuk mencari median dapat kita lakukan dengan memasukkan ke dalam persamaan data genap, yaitu ME sama dengan setengah kali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Kita peroleh setengah kali X25 ditambah X26. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah data ke-25 dan data ke-26 itu nilainya berapa? Untuk mencari atau mempermudah dalam menemukan data ke-25 dan ke-26, kita dapat menambahkan satu kolom pada tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat. Kita tambahkan satu kolom, namanya adalah kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Tentu saja untuk membuat kolom ini Anda harus melihat kembali materi tentang pembuatan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nilai frekuensi kumulatif yang pertama kita peroleh sebesar 3 sesuai dengan data tersebut. Nilai frekuensi kumulatif yang kedua kita peroleh 8, kita peroleh dari 3 tambah 5, kemudian selanjutnya 14 kita peroleh dari 8 ditambah 6, dan seterusnya sampai yang terakhir 50 kita peroleh dari 47 ditambah 3. Selanjutnya, arti dari masing-masing angka tersebut, contohnya pada baris pertama 3, di situ artinya data pertama sampai dengan data ketiga nilainya adalah 2, sesuai dengan data yang ada di paling kiri. Berarti untuk data yang terakhir atau frekuensi kumulatif yang terakhir artinya adalah data ke-48 sampai dengan data ke-50 nilainya adalah 9. Sehingga dari situ kita bisa melihat data ke-25 dan data ke-26 nilainya adalah 6. Atau di situ supaya lebih jelas saya berikan warna kuning. Sehingga sudah ketemu data ke-25 adalah 6, data ke-26 adalah 6. Kita masukkan ke dalam persamaan sehingga kita peroleh median dari data tersebut adalah 6. Itu cara mencari median dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal.
Sekarang bagaimana untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok? Untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, caranya sama, yaitu yang pertama Anda tentukan dulu letak mediannya, kemudian yang kedua, Anda baru menentukan nilai mediannya. Untuk menentukan letak dari median pada data berkelompok, di sini tidak ada atau tidak perlu kita gunakan persamaan data ganjil maupun data genap. Karena sifatnya hanya estimasi atau perkiraan, kita cukup membagi dua saja data tersebut. Misalkan datanya 50, berarti medianya terletak pada data ke-25. Misalkan datanya 51, berarti medianya terletak sekitar pada data ke-50. Untuk mencari nilai tengah atau median pada data berkelompok, kita bisa menggunakan persamaan ME sama dengan L0 ditambah C dikali dengan 1/N besar dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. L adalah tepi bawah kelas median, C adalah panjang kelas, 1/N besar, N besar di sini adalah total frekuensi atau banyak data, kemudian F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini biasanya yang agak susah untuk mencarinya, frekuensi kumulatif. Bukan agak susah, tapi nanti kita perlu proses untuk mencari frekuensi kumulatif ini. Dibagi dengan F kecil, F kecil adalah frekuensi dari kelas median. Contohnya sebagai berikut. Misalkan saya punya data seperti pada contoh pada rata-rata ada 5 buah kelas. Anda diminta untuk menentukan median dari data tersebut. Kita lihat di sini, data ini memiliki total frekuensi atau N, yaitu 20. Maka letak mediannya adalah 20 dibagi 2, yaitu data ke-10. Agar lebih mudah mencari di manakah data ke-10 itu, seperti pada data tunggal sebelumnya, kita buat tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Sehingga baris pertama untuk kolom frekuensi kumulatif kurang dari adalah 1, kemudian baris kedua 7, hasil dari 1 tambah 6, kemudian baris ketiga 17, 7 tambah 10, baris keempat 19, baris terakhir 20. Jika yang ingin kita cari adalah data ke-10, maka data ke-10 terletak pada kelas ketiga. Kelas ketiga berarti terdiri dari data ke-8 sampai data ke-17, terletak pada kelas ketiga. Maka kelas tersebut, kelas yang ada mediannya, kita namakan sebagai kelas median. Jika sudah ketemu kelasnya, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari median pada data berkelompok, yaitu ME sama dengan L, L-nya adalah 49,5 atau tepi bawah dari kelas median. Kelas mediannya adalah kelas ketiga, memiliki tepi bawah 49,5, ditambah dengan C atau panjang kelasnya adalah 5, 50 sampai dengan 54, panjangnya 5, dikali dengan setengah kali N besar adalah total atau jumlah data yaitu 20, dikurangi dengan F besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kelas median kita peroleh 17, frekuensi kumulatifnya 17,
Sebelum kelas median kita peroleh 7, sehingga nilai F besar adalah 7. Dibagi dengan F kecil atau frekuensi kumulatif kelas median yaitu 10. Nah, Anda perlu mencermati untuk nilai F besar dan F kecil, jangan sampai tertukar. Jika sudah disubstitusikan, tinggal Anda hitung, nanti Anda akan memperoleh berapakah nilai dari median yang diminta. Oke, demikian untuk video seri kedua untuk ukuran pemusatan data kali ini, yaitu tentang median. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.